Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 46. 46. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Jamaah musholla al-ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita mengawali majelis kita ini dengan mengucap kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak. Insyaallah, jazakumullah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Waalaikumsalam. Tentu dengan mengucap tahmid alhamdulillah dan juga dengan hati kita yang mengakui nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah, bukan karena layaknya kita atau hebatnya kita, dan juga dengan amal perbuatan, yakni mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagai wasilah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kita fikih. Ya, macam-macam najis ya. Kita akan masuk pembahasan berkaitan dengan najis. Baik, sebelumnya kita akan kembali mereview menggabungkan lagi apa yang telah kita bahas dan mengingat-ingat lagi di awal pembahasan. Ya, kita tentu masih dalam rangkaian pembahasan thaharah, bersuci. Dan bersuci itu ibadah yang berkaitan dengan bersuci, seperti yang sudah sering kita singgung. Ibadah berkaitan dengan bersuci itu tidak lepas dari 4, ya. Antara dia sedang berwudu, atau sedang mandi, atau sedang tayamum, atau sedang menghilangkan najis ya. Maka 4 ini adalah bentuk-bentuk ibadah thaharah. Wudu sudah kita bahas ya, mandi sudah kita bahas, tayamum sudah kita bahas, tersisa 1 yaitu tentang menghilangkan najis. Maka menghilangkan najis yang perlu kita ketahui adalah najis itu apa saja, kemudian cara mensucikannya bagaimana. Ya, baik, ini akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini di buku halaman 46, ya, pasal tentang macam-macam najis. Baik, seperti biasa saya akan baca Arabnya, nanti bisa dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah beri manfaat kepada kita semua atas ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa bawla as-sabi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yathuru bi rasyil ma'i 'alayhi. Nah,
Silakan. Maupun cairan yang keluar dari kubur dan dubur adalah najis kecuali mani. Mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan membersihkan air ke bagian yang kena. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, beliau mengatakan setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubul itu apa? Bagian depan, kubul itu kemaluan, ya. Maupun dubur adalah lubang belakang, akramakumullah, adalah najis. Jadi segala apa yang keluar dari situ adalah najis. Kalau dari depan, ya, laki-laki ada air madhi, ada air kencing, ada wadi, ada mani. Maka yang najis 3, yang tidak najis 1. Yang tidak najis adalah air mani. Yang najis adalah madhi. Madhi, ya, sering kita sampaikan, dia adalah cairan yang bening, ya, dan cairan yang bening, yang mana dia keluar ketika sedang bersyahwat di awal-awal, permulaan syahwat, itu dia akan keluar cairan bening ini. Maka ini najis. Dan juga wadi itu cairan yang menyerupai mani tapi tidak memiliki aroma seperti air mani. Maka ini pun najis dalam mazhab Syafi'i. Dan juga air kencing itu juga najis. Kata beliau di sini kecuali mani, maka mani tidak najis. Mani itu tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain yang mengatakan najis, tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah, ya, suatu ketika pakaian Nabi SAW itu terkena air mani. Kemudian ketika Nabi ingin sholat, Aisyah radhiyallahu anha hanya mengeroknya, tidak mencuci. Maka dari dalil ini menunjukkan bahwasanya air mani itu tidak najis kalau mengenai pakaian. Tapi keluarnya air mani, ya, membatalkan wudu, bahkan mewajibkan mandi. Nah, kalau yang perempuan keluar dari, mohon maaf, kemaluan perempuan, itu ada darah haid, ada darah nifas, ada darah melahirkan, kemudian juga ada air kencing. Ya, maka ini semuanya najis. Adapun, ya, ini sebagai wawasan saja karena kita tidak mengalami, ya. Adapun, ya, cairan, istilahnya itu apa, ya? Apa itu yang biasanya keluar dari perempuan? Bukan ketuban. Keputihan. Nah, keputihan ini kalau dalam mazhab Syafi'i dirinci. Kalau keputihan itu tidak dari rahim, ya, itu tidak najis. Tetapi kalau keputihan itu dari rahim, maka najis. Kalau mau hati-hati, anggap saja itu najis. Kalau mau hati-hati, anggap, karena membedakannya itu agak susah. Ya, membedakannya itu agak susah. Baik. Nah, ini segala benda maupun cairan yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis. Najis semuanya. Dan selain benda itu tidak najis, benda cair maupun tidak cair itu tidak najis. Contohnya apa? Mohon maaf, kentut keluar dari dubur. Apakah dia cair ataupun benda keras? Tidak, dia angin. Walaupun kata para ulama, sekiranya akramakumullah, orang kentut kemudian kentutnya keras sampai seperti membekas, ya, seperti membekas di, mohon maaf, celana dalamnya, itu tidak najis. Karena kentut itu tidak najis. Atau akramakumullah, mohon maaf, ya, dari kemaluan perempuan misalnya keluar suara angin, itu juga tidak najis anginnya. Ya, yang najis adalah cairan. Baik, ini bisa difahami, ya.
Baik, kemudian mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib. Ya, dalam mazhab Syafi'i, semua kotoran itu najis. Ya, baik air kencing maupun kotoran itu najis semuanya. Baik dari manusia maupun dari hewan. Semua hewan tidak dikecualikan. Baik hewan itu yang dimakan dagingnya maupun hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam pendapat Imam Malik mengatakan kalau dimakan dagingnya maka tidak najis. Kalau tidak dimakan dagingnya baru najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, semua najis. Alasannya apa? Alasannya adalah kotoran manusia najis tidak? Kotoran manusia najis. Manusia saja najis kotorannya, apalagi hewan. Sedangkan makhluk yang paling mulia di muka bumi siapa? Manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Yang mulia saja kotorannya najis, apalagi yang tidak mulia seperti manusia, maka kotoran mereka itu lebih pantas untuk dikatakan najis. Nah, maka ringkas mazhab Syafi'i, semua kotoran itu najis. Kotoran hewan semuanya najis. Ya, walaupun nanti ada pengecualian ya dari kaidah ini. Nanti akan dibahas setelahnya, najis yang dimaafkan. Baik. Kemudian sebagai pelengkap pembahasan di sini tidak disebutkan air mani dari hewan itu juga tidak najis. Air mani manusia tidak najis, air mani hewan juga tidak najis, kecuali hewan dari atau hewan-hewan yang kategorinya najis mughalladhah, yaitu dari anjing dan babi, maka najis juga. Jadi kalau anjing dan babi semua bagiannya itu najis. Sampai mani pun juga najis. Ini sebagai tambahan saja. Kemudian susu. Ya. Susu ya dari hewan yang dimakan dagingnya maka halal. Adapun susu dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya maka tidak halal. Ini pelengkap saja, pembahasan pelengkap. Baik. Kembali ke apa yang disebutkan penulis, mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib. Kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Ya. Di sini ada perintah mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib. Mencuci itu artinya apa? Mencuci najis itu bagaimana? Yaitu dengan mengalirkan air. Itu namanya mencuci. Tidak disebut mencuci kalau tidak ada sayalanul ma', tidak ada aliran air. Dan juga disebut mencuci kalau seandainya najis itu terlihat, najisnya hilang. Ya, kalau najis itu tidak terlihat, maka cukup dengan mengalirkan air. Ya. Sebenarnya begini, supaya lebih ringkas, supaya mudah difahami. Jadi najis itu dalam satu sudut pandang dibagi menjadi dua. Najis hukmiyah, najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis-najis yang terlihat dengan mata. Misalnya ada kotoran, jelas itu najis, ya kan? Misalnya ada air kencing, jelas itu najis. Ini namanya najis ainiyah. Najis yang bisa dilihat mata. Ada najis bagian yang kedua namanya najis hukmiyah. Ya. Jadi najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak bisa dilihat mata, sudah tidak bisa dilihat mata lagi. Dihukumi ada najisnya, tetapi tidak terlihat mata. Maka najis semacam ini tetap harus dialirkan air, tapi tidak disyaratkan harus hilang zatnya. Ya. Contoh prakteknya begini, misalnya ada air kencing mengenai celana. Ya. Masih basah dan ada aromanya. Kita mengatakan najis ini ainiyah atau hukmiyah? Ainiyah, terlihat. Maka menyucikannya adalah harus mengalirkan air dan dipastikan ini hilang dulu, ya, dipastikan hilang. Tetapi seandainya ya ada air kencing mengenai celana. Kemudian celana ini sudah mengering. Celana ini sudah mengering, sudah lagi tidak terlihat basah.
Maka cara mensucikannya gimana? Apakah masih ada zat yang harus dihilangkan? Sudah tidak ada. Maka dia cukup mengalirkan air. Ini kalau cara mensucikan ini, kenapa saya bahas? Misalnya karpet. Ya, karpet ini seandainya kena kencing bocah dan nyucinya repot karena besar karpetnya misalnya, nyucinya repot. Dan kalau dibawa ke laundry pun kita nggak tahu dia ngerti cara nyuci najis yang benar apa enggak. Bisa saja air langsung dicampur sabun, bisa nggak untuk membersihkan? Nggak bisa. Harus air bersih, air murni dulu, baru pakai sabun. Seperti dalam pembahasan toharoh sebelumnya pernah kita bahas. Ya, jadi caranya gimana? Caranya udah kasih tanda aja atau biarin aja kering, terus atasnya ditutupi apa gitu. Misalnya ditutupi dengan sejadah. Karena najis pada tempat yang dilarang adalah kalau kita bersentuhan langsung dengan najis. Kan di antara syarat sah sholat itu tempat sholat itu harus suci. Nah, misalnya di tengah sini ada kencingnya anak. Kita sholat, anak berdiri di sini kakinya. Nah, ketika saya ruku, saya nggak nyentuh ini najis. Sah nggak sholat saya? Sah, karena yang tidak boleh adalah mulaqah, bersentuhan dengan najis. Selama kita bisa menghindari najis, maka sholat tetap sah, walaupun di sejadah itu ada kotoran. Nah, sekarang seandainya di sini kotorannya, di kaki ini, air kencingnya. Kemudian mau kita biarin kering dulu. Bagaimana caranya supaya tetap bisa dipakai sholat di atasnya? Lapisi saja di atasnya pakai kain. Maka kita berdiri di atasnya itu boleh, karena kita nggak bersentuhan dengan najis. Dengan catatan, ya kain itu tidak meresap najis sampai ke atas. Kalau meresap najis sampai ke atas, saking banyaknya, ya berarti najis lagi karena sudah basah atasnya. Kalau yang basah bawahnya saja Ustaz, nggak masalah. Yang penting atasnya tidak basah. Nah, tadi dibiarkan kering, setelah kering, ya, setelah kering, nggak perlu diangkat tuh bisa, nggak perlu diangkat. Ya, bawahnya mungkin dikasih kain lagi, kemudian siram dari atasnya. Berapa kali Ustaz? Udah, sekali aja cukup. Itu sudah menjadikan tempat itu suci, walaupun masih tersisa aromanya. Walaupun masih tersisa aroma. Ya, disiram aja sekali. Karena ini kategorinya sudah najis hukmiyah, bukan najis ainiyah. Nah, ini perlu difahami. Nah, kemudian juga najis itu ada 3 kategori dari sisi yang lain. Ya. Ada namanya najis mughalladhah. Ya, najis mughalladhah ini tingkatan paling tinggi, najis tingkatan paling tinggi. Cara mensucikannya ya masing-masing akan berbeda. Dari sisi cara mensucikannya itu ada 3 model najis. Ada namanya najis mughalladhah. Ada najis mutawassithah. Ada yang ketiga najis mukhaffafah. Mughalladhah ini adalah najis-najis dari anjing dan babi. Ini namanya najis mughalladhah. Cara mensucikannya nanti akan disebutkan oleh penulis di akhir. Kemudian ada najis mutawassithah. yakni najis pertengahan. Cara mensucikannya ya tadi, kalau ainiyah harus hilang zatnya, kalau hukmiyah cukup disiram sekali. Nah, ini kebanyakan najis. Ini namanya najis pertengahan. Kemudian ada najis mukhaffafah, najis yang diringankan cara mensucikannya. Diringankan cara mensucikannya. Dia tetap najis, cuma cara mensucikannya itu diringankan. Inilah yang beliau maksud dengan kencing bayi anak laki. Itu kategorinya najis mukhaffafah. Nah, catatannya adalah ya, dia harus bayi. Bayinya harus laki-laki. Umurnya belum lebih 2 tahun. Kemudian belum mengkonsumsi selain daripada ASI. Ini catatannya ya. Jadi bukan kencing bayi laki-laki semuanya disamaratakan, cara mensucikannya adalah dengan cara yang mukhaffafah tadi. Mukhaffafah cara mensucikannya gimana? Kalau tadi mughalladhah harus 7 kali. Salah satunya ada yang pakai tanah. Kalau yang mutawassithah harus dialirkan air.
Kalau dia ainnya harus hilang. Najisnya itu harus hilang dari benda tersebut. Kalau dia hukumnya cukup disiram. Kalau yang mukhaffafah, yang ringan ini, yang kencing anak kecil ini, dia diciprati. Tapi cipratinya nggak sembarangan. Ya, bukan cipratinya, misalnya kita gendong anak, habis itu mau berangkat ke masjid, habis itu ambil air cuma digini-giniin, habis itu berangkat. Enggak. Basahnya, kata para ulama, itu harus mengenai hampir seluruh bagian yang terkena najis. Jadi bukan sekedar gini, tidak disyaratkan sampai mengalir, tapi harus basah. Jadi misalnya, mohon maaf, ada air kencing sampai segini. Dipastikan semua bagian ini kan kena cipratan. Tidak disyaratkan airnya mengalir. Kalau yang mutawasithah tadi, harus mengalir airnya, ya kan? Dia harus air mengalir. Kalau ini diciprati saja, tidak mengalir nggak apa-apa, tapi dipastikan seluruh area najis itu terkena cipratan. Bukan hanya sekali, habis itu langsung jalan. Nah, nggak seperti itu. Ya, tentu anak bayi laki-laki ini catatannya tadi, pertama, ya, bayinya adalah laki-laki, bukan perempuan. Kedua, ya, bayi ini belum sampai 2 tahun. Kalau bayi itu sudah lebih dari 2 tahun, maka dia air kencingnya kategorinya mutawassithah. Harus dialirkan air. Kemudian syarat yang ketiga, ya, apa namanya tadi? Belum mengkonsumsi kecuali hanya ASI. Dia tidak dikasih makanan yang lain. Loh Ustaz, kalau minum formula maka gugur sudah. Ya, kalau minum susu formula sudah tidak bisa. Kalau minum air saja, ya, maka di sini ada khilaf. Kalau airnya air Zam-Zam iya, kalau bukan air Zam-Zam enggak. Kalau air Zam-Zam iya, kenapa? Karena air Zam-Zam kata Nabi SAW, ta'amu tu'min. Dia itu seperti makanan, karena memberikan pengaruh yang berbeda dari air biasa. Bahkan Nabi menyebutnya seperti makanan. Ya. Jadi syarat ini harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi, misalnya bayi itu masih minum ASI tapi sudah lebih dari 2 tahun dan belum mengkonsumsi bubur atau yang lainnya, maka tidak bisa mengambil hukum ini. Ya, atau bayi itu mengkonsumsi susu ASI ibunya tapi juga dia minum susu formula misalnya ala wajhi taghadzi, maka ini juga sudah dihukumi najisnya mutawassithah, yakni harus mengalir air. Nah, biasanya itu 6 bulan itu udah biasanya 6 bulan bayi itu udah masuk makanan. Udah masuk makanan. Nah, makanya ini ulama memberikan syarat sampai 2 tahun. Ya, sekiranya ada, tapi kayaknya nggak ada ya, karena pasti umur setahun aja dia sudah konsumsi makanan. Ala kulli hal, ini syarat disebutkan ulama. Nah, bagaimana kalau yang perempuan? Kalau yang perempuan, ya, jumhur ulama, saya katakan jumhur karena ada perbedaan pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan bayi perempuan tidak dihukumi sama seperti bayi laki. Beberapa ulama menyebutkan alasan, ya, diantaranya mereka coba cari hikmah, tapi Nabi nggak menyebutkan. Kalau Nabi, hadisnya itu mutlak, sudah, pokoknya bayi laki-laki, cukup disiram. Yurassu min bauli sobi, disiram dari bayi laki-laki, kata Nabi, diciprati. Nah, ulama coba cari hikmah, tapi sering saya sampaikan, cara kita berinteraksi dengan wahyu, ya, itu kalau ada hikmahnya, alhamdulillah sebagai penguat. Tapi kalau tidak ada hikmahnya, kita sami'na wa ta'na. Ya, kita taat dan kita laksanakan. Tetapi kalau ada hikmah yang bisa digali sehingga menguatkan, ya, menguatkan kita dalam mengamalkannya, itu lebih baik. Karena hukum dalam Islam itu tidak semuanya ma'qulatul makna, dalam arti bisa diterka hikmahnya, tidak semuanya. Ada hukum-hukum yang tidak bisa diterka maknanya. Nah, di sini ada yang mencoba memberikan hikmah. Mereka mengatakan karena kandungan, ya, air kencing bayi wanita itu, ya, lebih kotor, ya, dalam tanda kutip, daripada kandungan air kencing bayi
laki-laki. Kemudian ada yang memberikan hikmah, Imam Syaukani menyebutkannya, ya, atau Imam San'ani ya dalam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan karena menggendong bayi laki-laki itu lebih sering dilakukan daripada menggendong bayi perempuan. Maka ada keringanan. Karena biasanya ya laki-laki umumnya itu lebih suka gendong bayi laki-laki atau lebih senang kalau bayinya laki-laki. Tapi ini kan hanya coba dicari hikmahnya, gitu. Itu coba dicari hikmahnya. Tapi ala kulli hal, ya ada hikmah atau tidak ada hikmah, ya, kita tetap sami'na wa ta'na. Nah, ada nggak yang berpendapat menyamakan? Ada. Saya tidak ingat ini pendapat siapa, Dhohiri atau siapa. Jadi dia menyamakan antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan dengan catatan belum mengkonsumsi makanan. Baik. Begitu ya? Baik. Baik, kita ulangi sedikit. Mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang kena, ke bagian pakaian yang terkena air kencing tersebut. Nah, tentu tadi catatannya harus mengenai, cipratan itu harus mengenai hampir seluruh bagian air kencing, tidak boleh hanya begini saja. Ya. Tapi dia harus benar-benar diperhatikan, ya, sampai kira-kira cipratan itu mengenai seluruh bagian. Tidak disyaratkan sampai mengalir. Nah, karena tadi dia kategorinya najis yang diringankan cara mensucikannya. Diringankan cara mensucikannya. Nah, bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, najis yang dimaafkan. Jadi, ada najis tapi dimaafkan. Artinya, dia kategorinya najis tapi dimaafkan, tidak harus disucikan. Itu ada. Ini yang akan kita bahas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayh wa ma la nafsa lahu sa'ilah idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Nah, silakan baca artinya lagi. Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali setetes darah dan nanah serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Baik. Di sini berbicara tentang najis-najis yang dimaafkan. Hukum aslinya najis itu tidak dimaafkan, artinya harus disucikan. Tapi ada najis yang dimaafkan, artinya kalaupun terkena maka kita boleh untuk tidak mensucikannya. Nah, najis yang dimaafkan ringkasnya itu ada 3 model. Ada yang dimaafkan di badan saja dan waktu sholat. Ada yang dimaafkan di air saja. Ada yang dimaafkan di air maupun di badan. Jadi ada najis yang dimaafkan di badan saja ataupun ya di badan saja. Ada najis yang dimaafkan di air saja. Kemudian ada najis yang dimaafkan baik di air maupun di badan. Ini ringkasnya begitu. Nah, najis yang dimaafkan di badan adalah ini kata beliau. Ya. Di sini beliau mengatakan illal yasir minad dami wal qayh, kecuali setetes darah dan nanah. Setetes darah dan nanah ini dimaafkan di badan saja. Ini dimaafkan di badan. Seandainya gini. Ya, seandainya di tangan kita ini ada luka yang suka tiba-tiba keluar darah sendiri. Apakah darah ini menjadikan batal wudu sehingga dia harus wudu lagi? Ya, kata para ulama, kalau sedikit dimaafkan. Sedikit itu ukurannya dikembalikan kepada adat. Nah,
Sebagian ulama coba memberikan satu kaidah, sedikit itu sekiranya dia tidak mengalir. Tapi kalau darah itu mengalir, maka batal wudu. Bukan disebabkan karena ininya, batal sholat, maaf. Bukan batal wudu, batal sholat. Karena sholat itu harus bersih dari najis. Tapi kalau dia masih di area lukanya saja, ada darahnya, tapi di area luka, maka tidak batal. Atau misalnya nih, habis bersih kayak kemarin, misalnya habis potong kurban. Pas motong-motong itu kan kadang ada yang terkena pakaian. Ya, ada terkena pakaian. Kalau sedikit itu dimaafkan, bisa dipakai untuk sholat. Karena najis berupa darah dan juga nanah itu dimaafkan dengan catatan sedikit. Ya, sedikit itu dikembalikan kepada uruf lah. Seandainya banyak itu ya, seandainya kita habis motong hewan kurban kemudian basah di sininya, ya sudah itu banyak. Tapi kalau percikan-percikan itu sedikit, hitungannya sedikit. Maka dipakai sholat itu masih sah, tidak masalah. Yang kedua, tapi ingat ini hanya dimaafkan kalau terkena pakaian atau badan. Tidak dimaafkan kalau jatuh ke air. Seandainya ada darah, walaupun sedikit jatuh ke air yang kurang dari 2 kulah, masih ingat pembahasan 2 kulah ya? Yang kurang dari berapa kemarin? 190-an liter. Sekitar itulah. Karena ada yang mengatakan 180, 190, ada yang sampai bilang 200, sekitar itu. Seandainya darah yang sedikit ini masuk ke air yang kurang dari 2 kulah, maka menjadi najis. Hendaknya ini yang kita pegang, walaupun dalam kondisi tertentu, misalnya susah mendapatkan air, kita pakai mazhab lain, terpaksa. Mazhab Imam Malik mengatakan, intinya air itu bisa menjadi najis kalau terjadi perubahan disebabkan najis. Kalau nggak terjadi perubahan, maka tidak najis. Sekiranya jatuh setetes darah, berubah nggak air? Tidak. Ya, kalau kepepet, pakai mazhab itu nggak apa-apa. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak anti mazhab, bukan anti seluruh mazhab gitu ya, bukan anti seluruh mazhab. Tetapi lebih baik kita punya pemahaman yang baik dalam satu mazhab. Nah, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa menggunakan mazhab yang lain. Supaya kita tidak jatuh kepada talfik tadi, melakukan sesuatu yang diselisihi oleh seluruh mazhab karena dia nyampur. Ya, seperti orang nikah tanpa wali dan juga tanpa saksi dengan alasan Abu Hanifah boleh nggak pakai saksi, ya, boleh nggak pakai wali, Imam Malik boleh tanpa saksi. Akhirnya dia mengatakan saya pakai 2 pendapat ini, nggak pakai saksi, nggak pakai wali, nggak bisa, nggak ada ulama yang mengatakan boleh itu, nggak ada ulama yang mengatakan boleh tanpa saksi dan juga tanpa wali. Bolehnya tanpa wali saja, saksinya ada, maka Abu Hanifah. Atau saksi ada, wali ada, saksi nggak ada, maka itu sah dalam mazhab Malik. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini dua-duanya menjadi syarat sah nikah, wali maupun saksi. Ya. Baik. Nah, maka tadi kalau terjatuh darah dan nanah walaupun sedikit di air tidak dimaafkan, dia dimaafkan hanya di badan dan di pakaian. Kemudian yang kedua, dimaafkan di air saja. Ini yang setelahnya beliau katakan, serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Maka ini dimaafkan hanya di air, tidak pada pakaian dan badan. Ya, tidak pada pakaian dan badan. Sekiranya kita pengen berwudu, ya di air itu ada ada kecoa atau ada itu di ember yang kecil, maka nggak usah ragu, nggak najis airnya, ya. Karena itu terkategori sebagai ya bangkai itu najis, karena semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, ya, ikan, ya, dan belalang, nggak najis. Tetapi najis, maaf. Tapi itu kecoa itu najis. Tetapi apakah mempengaruhi air? Oh tidak. Kenapa? Karena dia terkategori najis yang dimaafkan di air. Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan, ya, kalau kalian mendapati di ina'i ahdikum dzubaban, ada seekor lalat, falyaghmisu, maka celupkanlah.
Karena salah satu sayapnya itu membawa penyakit, satu sayapnya lagi membawa obat. Lah, ini kan bangkai, ya enggak? Bangkai kan hukumnya najis. Tapi ini kok malah suruh nyelup dan boleh minum, berarti tidak menjadikan air itu najis. Itu alasan dalam mazhab Syafi'i, dan juga diikutkan hukumnya sama dengan lalat, hal-hal yang serupa dengan lalat. Yaitu disimpulkan yaitu hewan yang tidak mengalir darah. Adapun yang mengalir darah tidak dimaafkan. Tetapi di pakaian tidak dimaafkan. Misalnya sholat. Lagi sholat, kemudian ada terjatuh bangkai apa? Cicak atau apa. Kalau nggak segera dibuang, maka dia batal sholatnya. Bukan karena batal wudhu, tapi karena tidak terpenuhi syarat dalam sholat, yaitu bersih dari najis. Dia ada najis di pakaiannya. Dan ini juga saya ingatkan, kalau ada nyamuk, ya, ada nyamuk, kemudian dimatiin, batal sholatnya. Ya, karena penyebabnya dia, matinya itu yang menyebabkan dia. Walaupun segera habis dimatiin, habis itu langsung disingkirin, nggak bisa, karena penyebab kematiannya adalah dia. Maka gimana Ustadz? Ya sabarlah, ya. Atau gerak aja. Karena kalau gerak, selama gerakan itu tidak terulang-ulang, ya, terulang-ulang dalam arti 3 kali terus-menerus, itu nggak batal. Misalnya gerak sekali, diam lagi, gerak lagi. Walaupun sampai 20 kali, sampai 30 kali, tapi berjarak, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau gini, 3 kali, maka batal sekaligus. Kalau 3 kali gerakan sekaligus, itu batal. Ya, itu yang disebut, jadi kalau membaca penjelasan ulama, batal dengan gerakan maksimal 3 kali, itu bukan berarti pas lagi sholat, misalnya ada yang ganggu, 1, 2, 3, setelah 3 kali, nggak mau gerak lagi, udah kan? Karena takut enggak, yang dimaksud ulama 3 kali itu mutawaliyat, yang terus-menerus gerakannya. Terus-menerus gini, rambutnya digini-giniin, ya, batal itu. Ya. Tetapi kalau 1 kali gerakan, diam. 1 kali gerakan lagi, diam. 1 kali gerakan lagi, diam. Ini tidak disebut 3 kali berurut-urut, tidak batal. Ini nanti akan kita bahas detail dalam pembatal sholat. Ada pembatal sholat. Baik, mungkin azan dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, sudah 2 tadi, ya, yang dimaafkan di badan saja, tidak di air, yaitu darah sedikit dan nanah sedikit. Ya. Jadi nanah ini najis, ya. Nanah itu najis. Kenapa? Karena nanah itu aslinya adalah darah yang berubah menjadi sesuatu yang buruk. Darah berubah menjadi sesuatu yang buruk, maka dihukumi najis. Adapun darah yang berubah menjadi sesuatu yang baik, itu tidak najis, yaitu kata para ulama air susu. Nah, air susu, karena dalam Quran disebut mim baini farathin wadamin labanan sa'ighal lisyaribin. Baik, kemudian termasuk najis juga kalau dari anggota badan kita ini muntah. Muntah itu juga termasuk najis. Jadi orang setelah muntah, dia wajib mencuci mulutnya dengan air yang mengalir. Ya, nggak cukup dengan mengelap saja dengan tisu, tapi dia harus kumur-kumur. Karena dihukumi najis apa yang datang dari dalam. Baik, itu pelengkap saja. Kemudian yang tadi dimaafkan di air saja, tidak dimaafkan di badan, yaitu bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Kemudian yang ketiga, di sini beliau tidak sebutkan, di sini beliau hanya menyebutkan 2, itu pun tidak beliau kategorikan. Ya, ini kalau kita baca syarah-syarah ulama kita dapati itu, ya. Jadi di sini beliau hanya menyebutkan binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Jatuh ke dalam bejana, bukan kita yang iseng melempar.
Kalau kita iseng lempar, maka dihukumi najis. Ya. Jadi dia jatuh sendiri, bukan kita sebabnya. Udah tahu ada lalat di pinggir sini, nggak mati di sini, ya, dimasukin, mengamalkan hadis Nabi katanya, kemudian dicelupin. Hah? Dicelupin, maka air ini boleh diminum nggak? Nggak boleh, najis. Yang dimaafkan adalah kalau bangkai itu mati sendiri di bejana, bukan kita penyebabnya, bukan disebabkan keisengan kita. Ya. Nah, kalau kita mukul, kemudian jatuh, itu termasuk penyebabnya kita, maka itu menjadi najis airnya. Nah, kecoa kalau dia masih lari dulu, habis itu baru mati masuk bak, maka dia penyebabnya sendiri. Tapi kalau pas kita keplak, habis itu matinya ke air langsung, maka itu kita penyebabnya. Maka menjadi najis. Nah, karena lafadz hadisnya, karena itu lafadz hadisnya idza waqa'adz dzubabu. Kalau ya, lalat itu terjatuh ke dalam bejana, terjatuh, bukan ya jatuh sendiri, bukan kita penyebabnya. Tapi kalau kita penyebabnya, maka kata para ulama itu tidak dimaafkan. Kembali kepada hukum aslinya, yaitu dia bisa menajiskan air. Nah, yang ketiga, dia dimaafkan di badan dan juga dimaafkan di air. Jadi ada najis, terkena air yang nggak najis, terkena badan juga nggak najis. Apa itu? Najis la yudrikuhut taraf. Najis yang tidak terlihat. Najis yang tidak terlihat. Ini penting yang ini. Ada orang ketika belajar fikih bab thaharah, bab najis, dia jadi orang yang was-was. Dia ragu dengan kebersihan rumahnya. Dia ragu bahkan dengan kebersihan masjid. Karena di masjid ada anak-anak yang tidak hati-hati dalam urusan najis. Anak kecil mereka ini mana ngerti. Mereka kencing, ya. Kemudian ketika kencing, belum tentu kakinya dicuci atau apa. Kencingnya pun bisa jadi tidak di WC, tidak hati-hati juga, nyiprat kemana-mana. Pasti ada najis itu. Kemudian kaki mereka berjalan ke dalam masjid, kan? Kan masjidnya jadi najis. Cuma terlihat nggak najis itu? Tidak. Maka najis yang semacam ini itu ma'fu, dimaafkan. Baik itu mengenai air, ya, maupun mengenai pakaian. Jadi contohnya gini, kita ke rest area, biasanya ada ember. Nah, sedangkan orang yang masuk rest area itu kemungkinan ada di antara mereka kemungkinan besar yang tidak perhatian masalah najis. Dia kencing sambil berdiri lah, gitu kan? Kemudian airnya nyiprat kemana-mana, ya kan? Bisa jadi cipratannya bisa masuk ke dalam bejana itu. Tapi kita ngelihat nggak kejadian itu? Ngelihat nggak jatuhnya? Selama nggak lihat, dihukumi air itu air suci sudah, nggak usah ragu. Tidak usah ragu. Ini najis yang dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Kenapa? Karena kita tidak melihat. La yudrikuhut taraf. Kita tidak melihat najisnya. Ya, maka ini penting dan kita tidak usah terkena penyakit was-was sehingga merasa belum suci, balik lagi kamar mandi, ya. Dan itu pernah diceritakan oleh kawan saya. Dia setelah menjelaskan bab najis, mungkin tidak dikasih penekanan yang akhir ini, nggak ditekankan, karena nggak dibahas di sini, ya kan? Di sini beliau nggak bahas. Tapi kalau kita buka kitab-kitab ulama, ada itu pembahasan pelengkapnya. Nah, setelah itu dia jadi over dalam urusan najis. Sampai semua dicuci. Yang di kamarnya itu bahkan disirami air di kamarnya. Jadi kamar itu disirami air, dialirkan air. Ya. Karena menganggap tadi adik-adiknya masuk ke sini dan kakinya najis gitu kan. Nah, kemudian dia sirami air gitu kan. Maka penyakit syak itu bisa hilang dengan ilmu. Penyakit syak itu bisa hilang dengan ilmu. Baik. Ya inilah najis yang dimaafkan. Baik. Cukup ya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Untuk nyuci najis yang air kencing tadi kan umumnya orang ya itu nyuci kan pakai air sabun dulu. Alasan dia nanti kan bilasnya pakai air bersih, itu gimana? Ya,
Ya bisa, tapi dia menjadikan najis yang lain. Pakaian yang lain jadi najis semua. Pakaian yang lain jadi najis semua. Kemudian juga ada kemungkinan sisa sabunnya itu belum benar-benar habis. Maka lebih baik disiram air dulu walaupun sekali itu cukup. Walaupun sekali itu cukup. Jadi gini, ada pembahasan namanya ghusalah, sisa najis. Sisa najis itu tidak dihukumi najis. Misalnya pakaian kena air kencing. Kita alirkan air. Di bawah airnya itu kita mengalirkan air, di bawahnya kita tampung pakai bejana gitu ya. Kita alirkan. Kemudian kita cium air ini tidak ada aromanya, tidak bau, maka dihukumi suci. Walaupun dipakai buat bersihin najis. Ya, walaupun digunakan pakai bersihin kecuali ada perubahan. Misalnya mohon maaf, dia kencingnya baru sekali, kemudian disiram, kemudian bahkan warnanya pun masih agak kuning di bawahnya. Maka ini dihukumi airnya najis. Tapi kalau nggak ada perubahan aromanya, itu tidak dihukumi najis. Nah, kalau kita nyuci di laundry nggak tahu, masukin aja tiba-tiba dia langsung sabun air langsung. Nah itu dia, itu gimana ya? Dan laundry kan ada laundry kering, ada laundry basah, ya kan? Ada laundry yang kering yang model nyucinya tuh aneh-aneh lah. Maka yang terbaik kalau najis pisah. Kita yang nyuci sendiri. Kita siram dulu. Iya. Siram dulu. Itu ternyata yang disiram air bening aja gitu kan? Siram air bening. Oh, di ember disiramnya kan bukan dicelup. Tidak boleh dicelup ya. Ya disiram, dikocorin air. Misalnya di ember, pakaian pakai air, pakai selang, pakai gayung, ya udah. Itu syarat itu sebenarnya kan? Iya. Walaupun tidak menghilangkan sebenarnya kan? Walaupun tidak menghilangkan, selama airnya itu tidak berubah baunya. Kan di ember nih, taruh pakaian, antum sirami air. Ini kan namanya ghusalah, sisa air. Nah, kemudian mengalir, kok ternyata ada aromanya. Oh berarti najis, bajunya kena najis lagi. Maka lebih baik yang najis ini dikocori sendiri. Yang najis itu dikocori air sendiri, di bawahnya nggak usah ditampungin apa-apa. Ini yang terbaik. Nah, tetapi ya pendapatnya, seingat saya pendapat dari Buya Yahya, beliau mengatakan kalau mesin cuci itu memang otomatis dibikin bilas 2 kali pakai air murni tanpa campur sabun, sudah cukup. Sudah cukup. Jadi biasanya kan kalau yang sudah dimasukin sabun di mesin cucinya, entah itu gimana tuh, dia bilas dulu atau langsung sabun tuh pertama kali itu. Saya nggak ngerti itu. Pertama gini, yang kita lihat itu ya air masuk. Air. Cucian dulu. Taruh di mesin cuci. Baru kita kocorin air. Batas maksimalnya dia. Barulah kita kasih deterjen itu tadi, sabun lah. Udah baru diputar dia, hidupkan. Tapi ada yang ini Pak, ada yang mesin cucinya itu langsung dimasukin sabun. Jadi sabunnya dibuka, udah dinyalain, udah pokoknya kita nggak tahu udah kering kan gitu kan? Dia otomatis. Semi manual ya tetap sabun diisi. Air dulu, kemudian sabun, baru diputer, ya kan? Pakaian. Air, kan tadi syaratnya sebenarnya air diisi kan? Iya. Udah kita isi pakai selang sama air batas maksimal. Terus baru dikasih sabun, baru diputar. Iya, itu kata Buya Yahya itu cukup. Karena tadi ghusalah dengan masih ada 2 kali lagi. Bilas pun lagi ada 2 kali lagi, ya kan? Nah, ya, yang penting jangan masukin sabun bareng. Jadi pakaian, kasih sabun, kemudian nyalain air. Kalau itu, ya itu nanti jadi nggak suci, malah nyampur. Tapi kalau dialirin air dulu,
Loh Ustaz, itu kan airnya nggak dibuang. Seandainya nggak dibuang sekalipun, kalau airnya nggak berubah aromanya, itu dianggap suci karena ghusalah. Kategorinya adalah ghusalah atau sisa dari air yang digunakan untuk mensucikan najis. Itu ghusalah. Catatannya dia menjadi najis kalau berubah. Kalau nggak berubah, nggak dihukumi najis. Gitu. Ini belakangan ini, belakang saudara kita. Saya itu kan punya gizi, itu tanpa sebab dia keluar darah. Tanpa sebab maksudnya tidak tertentu dari apa, tapi dia ngalir ya. Sampai ngalir merah juga. Sampai kita buang itu berulang-ulang. Itu kita pamannya udah kita kumur-kumur itu sampai berulang-ulang. Sampai kita bilang itu udah bening lah darahnya. Tapi kemungkinan itu masih ada rasa atau masih ada rasa darah lagi. Itu gimana? Ya kalau susah untuk sudah maksimal dan susah, maka Allah Maha Pengampun udah. Karena tahu-tahu kan dia kayak ketelan sendiri misalnya. Kebenaran saya termasuk orang yang banyak air liur. Iya. Maka nanti walaupun kita udah cuci mulut berulang-ulang, dan maksimal gitu kan. Tapi nanti dia masih kayak ada rasa bahwa itu kita tuh ada darahnya, ada anyirnya gitu kan. Ya kalau bisa dibuang, kalau nggak sengaja ketelan karena nggak sengaja menelan ya sudah. Tapi kalau sudah terasa seperti ada anyir langsung dibuang. Iya, kan ini kejadian dari kita udah wudu lah. Dan sering waktu kita wudu itu darahnya itu suka keluar malah. Nanti setelah kita sampai selesai wudu kita mengulang lagi, ya kan? Pokoknya catatannya kalau yasyukul ihtiraz itu ma'fu. Kalau susah sekali untuk menghindarinya itu dimaafkan. Sudah itu. Masih mudah menghindarinya, lakukan dengan maksimal. Susah menghindari itu terkategori ma'fu, dimaafkan. Contoh misalnya juga kotoran cicak. Kotoran cicak najis karena kita tadi sudah pelajari kotoran semuanya najis. Mengenai karpet masjid. Tapi ternyata qadarullah banyak sekali cicak di satu daerah. Maka nanti ada kaidah lagi baru. Kaidah barunya bunyinya umumul balwa. Satu kerusakan yang sudah menjamur, kerusakan yang sudah menjadi umum. Kerusakan yang sudah menjadi umum susah dihindari. Maka itu nanti jadi boleh. Jadi kotoran itu ya tetap najis, cuma dimaafkan karena saking susah menghindarinya. Saking susah menghindari. Ini nanti maksudnya umumul balwa. Sama seperti tadi, seandainya memang masih bisa menghindari darah ini masuk ke dalam itu, karena kan darah itu najis. Kalau masih bisa dihindari, lakukan. Tapi kalau ternyata susah dihindari, ya sudah. Itu berarti ya syukul ihtiraz, Allah Maha Pengampun sudah. Kita sudah berusaha. Nah. Semua orang atau itu najis. Karena menurut Imam Malik, kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Terus saya juga pernah dengar ada pendapat untuk kotoran atau pipis air kencing kucing itu tidak najis, karena kucing itu hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua terkait dengan fok nyamuk tadi, misalkan batal gitu ya. Itu semua mazhab atau mazhab Imam Syafi'i aja, Ustaz? Baik. Kalau yang mengkategorikan kucing kotorannya najis apa tidak? Jumhur ulama mengatakan najis. Ya. Yang mengatakan tidak najis, kalau tidak salah itu mazhab Zahiri, Ibnu Hazm, yang mana memasukkannya dalam hadis Nabi SAW, li'annahu minat tawafin alaikum wa tawafat, karena dia termasuk binatang yang berada di sekitar kamu, maka itu tidak najis gitu kan. Baik, saya pribadi ya memilih pendapat yang mengatakan itu najis, jumhur ya. Tapi tetap ada pendapat nggak? Ada pendapat yang mengatakan selain dari mazhab Imam Malik ada mazhab yang lain dalam pengkategorian najis. Ada yang mengatakan kalau hewan-hewan yang
tawafin alaikum at-tawafat, itu dimaafkan. Tapi jumhur ulama mengatakan najis. Baik. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Darah nyamuk ditepok. Saya nggak tahu ya. Kalau mazhab yang lain saya nggak tahu. Saya nggak hajar. Apakah ada yang mengatakan tidak? Saya nggak tahu. Belum tahu. Insya Allah nanti dimutolaah lagi berkaitan dengan itu. Nah. Urusan fikih itu kan memang banyak mazhab ya. Nah, apakah dalam mengambil urusan fikih ini kita harus misalnya satu mazhab aja yang kita mau kita ambil gitu, atau mengesampingkan mazhab yang lain, atau memang kita sebagai muslim apakah boleh kita mengambil milih-milih gitu, mazhab itu boleh, kita ini boleh, ini nggak boleh. Kan dalam urusan fikih itu seperti itu. Gimana? Dalam metode belajarnya fikih itu baiknya adalah mengikuti satu mazhab. Kenapa? Karena belajarnya ya, saya mengatakan belajar, bukan boleh nggak memilih atau tidak, itu nanti. Jadi belajar fikih baiknya adalah dengan satu mazhab. Kenapa? Karena dia lebih rapi dan juga mazhab itu sudah mengalami penyaringan-penyaringan dari zaman dulunya. Ya, dari Imam Syafi'i sebagai muassis mazhabnya, kemudian disaring sama muridnya, kemudian murid-muridnya menyaring lagi, membuat ringkasan, disyarah, disaring lagi, gitu, terus-terusan. Ya, dan mereka, kalau khususnya mazhab Syafi'i, jadi tidak ada mazhab yang mana ya di dalamnya banyak ahli hadis, ulama-ulama besar, di dalamnya banyak ahli usul seperti mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya, sebutkan ya ulama-ulama hadis, ya, ulama-ulama tafsir, ya, ulama-ulama tajwid bahkan, ya, Ibnul Jazari, matan Jazari yang dipelajari sekarang mulai rame, mazhabnya Syafi'i. Ya, kemudian Imam Qurtubi mufassir, Imam Tabari itu mazhabnya Syafi'i, Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Ya, itu sebagai pilihan mengambil metodologi dalam memahami agama, pilihannya. Karena dianggap mungkin lebih berkesesuaian. Ya. Tapi kita tidak mengatakan mengambil mazhab lain tidak boleh. Tidak. Karena ketika kita mempelajari fikih mazhab atau mazhab Syafi'i, kita nggak mengatakan dalam perbedaan pendapat yang paling benar ini. Enggak. Kita nggak mengatakan begitu. Ya. Karena ini perkaranya dhanniyah. Jadi ada dalam perkara Islam itu ada qat'iyah, ada dhanniyah. Qat'i itu sesuatu yang pasti, seperti haramnya zina itu nggak ada khilaf. Wajibnya sholat 5 waktu itu tidak ada khilaf. Tapi yang kita bahas ini masalah najis itu dhanniyah. Ulama berijtihad, coba membuat satu kesimpulan-kesimpulan berdasarkan hadis-hadis, ayat-ayat, ya kan? Dalam hadis-hadis Nabi kadang mengatakan gini. Disimpulkannya gimana nih? Menggabungkannya. Itu kan perlu ijtihad. Ya, maka mengambil dengan mazhab yang lain boleh nggak? Boleh. Tetapi mempelajari fikih baiknya dengan satu mazhab. Kenapa? Karena nanti urut dia pembahasannya. Seperti kita bahas dari awal kan urut dia. Dan rapi pembahasannya. Jadi kita punya gambaran lengkap tentang fikih. Masalah nanti terjadi perbedaan yang kuat atau susah diamalkan, nanti akan saya sampaikan, oh ini ada mazhab lain begini bunyinya. Mazhab lain begini. Jadi seandainya pun mengambil pendapat itu boleh nggak? Boleh. Jadi kita mengambil mazhab lain itu boleh. Ya. Dengan catatan tadi, tidak sengaja cari-cari rukhsah. Tidak sengaja cari-cari rukhsah, pokoknya cari yang gampang-gampang. Atau tadi, tidak masuk dalam talfik, yang mana dalam satu kasus, dia memilih pendapat, syarat-syaratnya itu memilih pendapat dua mazhab gitu kan, yang tidak diucapkan oleh mazhab manapun. Tapi seandainya pun kita istiqomah mengikuti satu mazhab ini, satu mazhab saja kita ikuti, boleh nggak? Ya boleh, karena orang awam dalam arti tidak bisa memahami dalil sendiri, tugasnya adalah bertanya dan mengikut kepada
ulama, dan ini sudah mendapat legalitas. Mata Nabi Syuja ini mendapat legalitas dari ulama-ulama besar, bahwasanya kitab yang penuh manfaat. Ya. Jadi seandainya kita berpegang pada ini saja, di hadapan Allah pegangannya ini, saya mengamalkannya begini, kita sudah selamat. Walaupun kita belum paham nahwu, kita belum paham apa, ya memang kita nggak bisa nyimpulkan sendiri, sehingga kita mengambil kesimpulannya ulama. Dan itu lebih rapi. Tidak orang baru belajar, kemudian mengklaim yang paling benar adalah ini. Padahal itu pun juga ucapan ustadznya. Ini pokoknya yang paling benar, ini yang sunnah, yang lainnya adalah tidak sunnah. Nah ini meletakkan nama sunnah tapi tidak pada tempatnya. Baik, ala kulli hal, itu ringkasnya, itu perlu apa namanya? Penjelasannya itu perlu pengajian satu sesi gitu, kalau berkaitan dengan sikap kita dalam bermadzhab dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fiik. Dalam tertentu kita ambil mazhab itu. Terus dalam situasi lain kita tinggalkan lagi. Misalnya kalau di umroh atau berhaji, itu kan di Masjidil Haram, laki-laki perempuan kan suka senggolan juga. Iya. Jadi udah kita ambil aja mazhab yang membolehkan. Tapi kalau misalnya di Indonesia kita nggak ambil lagi. Lah iya itu tadi, karena di sana susah untuk menerapkannya. Karena terlalu padat. Tapi kalau di kondisi yang tidak padat, yang sangat potensi jarang sentuhan, misalnya kayak misalnya umrohnya malam-malam atau jam berapa, jam-jam tertentu yang tidak ramai atau hari-hari tertentu, ya kita pakai mazhab yang kita pegang misalnya, itu lebih baik. Lebih baik bukan berarti nggak boleh ya. Karena semua itu tetap ijtihad ulama. Yang mengatakan tidak batal pun itu ijtihadnya ulama, Imam Abu Hanifah. Dan mereka semua adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita mengatakan batal bersentuhan lawan jenis, apakah kita mengatakan dalil hanya memungkinkan ini yang benar? Enggak, kita enggak mengatakan gitu. Enggak seperti kita mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Ya, zina itu enggak, kita memandang ya ijtihad ulama ini ya saya anggap lebih hati-hati, lebih mendekati kebenaran. Nah, sudah itu. Sebatas itu saja. Tidak sampai itu. Nah, barakallahu fiik. Ya begitulah gambarannya seperti itu. Nah, ayakumullah, kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga Allah berkahi pertemuan kita fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.